Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk mengolah pikiran kita agar kita semua bisa memahami apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bayhaqi dari program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bakti Cirebon. Baik, saya akan sedikit memaparkan, sedikit mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan tema pluralisme, multikulturalisme, etnosentrisme, dan rasisme. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pluralisme? Pluralisme itu adalah sikap perbedaan dalam perspektif masyarakat, seperti itu. Kemudian kita memasuki latar belakang. Realita negara kita, Indonesia, itu negara dengan tingkat keberagaman tinggi meliputi suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Negara kita, Indonesia, itu sangat kaya dengan keberagamannya. Makanya kita sebagai negara Indonesia, kita harus bangga, kita harus mempunyai rasa empati yang tinggi, mempunyai rasa bersyukur, seperti itu. Kemudian kita masuki masyarakat plural dan multikultural. Keberagaman adalah kekayaan budaya, namun menyimpan potensi tantangan sosial. Kenapa komunikasi antar budaya itu penting? Karena proses interaksi antar individu dengan latar belakang budaya itu berbeda untuk mencapai keharmonisan. Jadi dengan adanya komunikasi antar budaya, kita bisa menghargai pendapat atau menghargai perbedaan antara suku, budaya, dan adat istiadat masyarakat lain gitu. Seperti contoh yang kemarin Bapak terangkan tentang perbedaan bahasa dari Bali ke bahasa Sunda. Nah, contohnya dari bahasa Sunda apa tuh? Cicing. Cicing itu dalam bahasa Bali artinya asu. Asu itu apa namanya? Anjing. Nah, ketika ada orang Sunda ke Bali kemudian cicing, cicing itu artinya diam. Nah, orang Bali pasti marah karena artinya tidak sesuai. Oke, lanjut. Apa sih masalah dan tantangan interaksi kita sebagai komunikasi antar budaya? Yang pertama itu adalah hambatan sosial. Munculnya sikap negatif seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, dan rasisme. Dampak negatifnya apa? Menghambat hubungan harmonis dan dapat memicu konflik sosial. Solusinya bagaimana? Memahami pluralisme dan multikulturalisme sebagai landasan hidup berdampingan. Nah, kita harus memahami pluralisme seperti yang tadi saya jelaskan. Definisi pluralisme itu pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sikap aktif menurut Azra 2019, pluralisme bukan sekedar mengakui perbedaan, tetapi aktif membangun hubungan harmonis. Nilai utamanya apa? Toleransi, penghargaan, dan kesediaan hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas budaya itu sendiri. Oke, lanjut. Pluralisme dalam komunikasi antar budaya. Dengan adanya komunikasi antar budaya, kita menjadi lebih terbuka, menjadi lebih memahami dan menerima perbedaan nilai dan norma. Kemudian dialog antar budaya dengan memfasilitasi pemahaman cara pandang kelompok lain. Kita memfasilitasi, memahami cara bicara mereka, cara memahami sudut pandang mereka. Kemudian apa sih manfaatnya? Meminimalisasi potensi konflik akibat kesalahpahaman budaya. Memahami multikulturalisme. Konsepnya, pengakuan terhadap keberagaman budaya dengan penekanan pada hak yang sama dan perlakuan setara. Jadi kita menganggap semuanya itu sama. Sumber pembelajarannya yaitu
perbedaan dianggap sebagai kekayaan sosial. Dengan adanya perbedaan, kita itu sebenarnya kaya, dan sumber pengayaan, pengalaman, dan itu semua bukan ancaman bagi kita semua. Itu adalah kekayaan yang patut kita syukuri. Kemudian keadilan sosial, seperti Pancasila, pada sila keempat ya, sila keempat. Nah, menjamin hak berpartisipasi dalam potensi ekonomi dan sosial tanpa diskriminasi. Lanjut, multikulturalisme dan lingkungan inklusif. Lingkungan inklusif itu mendorong pemahaman terhadap cara berpikir dan bertindak orang lain. Dengan adanya lingkungan yang inklusif, kita bisa mengembangkan diri, bisa membangun sikap empati, serta kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi budaya. Jadi biasa-biasa saja kita bisa berkembang dengan adanya lingkungan inklusif ini. Kita bisa berkembang lebih baik gitu. Kemudian apa sih etnosentrisme? Sisi dari dua mata uang itu. Etnosentrisme menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri dan menganggap budaya sendiri itu paling baik. Apa sih kecenderungan alaminya? Muncul karena kedekatan individu dengan budaya yang dianutnya, oleh Liliweri 2018. Nah, dari kecenderungan alami ini ada dua sisi. Yang pertama positif. Positifnya memperkuat identitas dan kebanggaan budaya dalam batasan tertentu. Kemudian negatifnya, jika berlebihan memicu hambatan komunikasi, prasangka, dan konflik. Kita memasuki rasisme dalam komunikasi. Apa sih itu rasisme dalam komunikasi? Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal usul etnis. Ini ada dua tingkatan dalam oleh Samovar et al. 2017. Yang pertama ada individu dan struktural. Kita membahas pertama individu, sikap atau perilaku diskriminatif personal. Kemudian struktural, ketidakadilan dalam sistem sosial, pendidikan, pekerjaan, layanan publik. Nah, dari semuanya itu bisa berdampak, atau dampaknya apa sih? Menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok. Kesimpulannya dari semuanya itu mencakup pilar harmoni, hambatan utama, dan harapan ke depan. Apa sih pilar harmoninya? Pluralisme dan multikulturalisme adalah kunci kehidupan sosial yang harmonis. Tuh. Dari semuanya itu kuncinya kita bisa hidup yang harmonis dengan adanya komunikasi antar budaya ini. Hambatan utamanya apa? Etnosentrisme itu berlebih dan rasisme merusak hubungan antar kelompok. Jadi tidak usah rasisme, tidak usah etnosentrisme yang berlebihan. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya melalui komunikasi antar budaya, masyarakat diharapkan mengembangkan toleransi, empati, dan sikap yang saling menghormati. Seperti itu salah satu ilmu yang patut kita pelajari, karena ini sangat penting bagi kita semua. Karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali budaya, suku, ras yang berbeda-beda. Kita harus memahaminya dengan rasa empati kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan bisa kalian pahami dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari kita semua. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya izin menutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.